Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Salilun Najib dari Prodi Pendidikan Informatika dengan NIM 065. Ini saya akan menjelaskan tentang OSI layar. Sebelum itu, apa sih OSI layar itu? OSI layar yaitu konsep pertukaran informasi yang terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar yaitu TCP atau IP. OSI layar diciptakan dengan tujuan agar para vendor atau developer memiliki rujukan sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate. Untuk lapisan OSI layar terdiri dari 7 lapisan layer. Yang pertama yaitu application layer. Application layer merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat. Artinya application atau penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Contohnya saat mengirim surat program email seperti Gmail akan memulai komunikasi dengan jaringan sebelum pesan bisa dikirim. Disinilah aplikasi layar berlangsung melibatkan protokol HTTP, SMTP, FTP, dan Telnet. Untuk layer yang kedua yaitu presentation layer. Pada layer kedua yaitu presentation layer bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu, atau dalam kata lain mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakan. Presentation layer berperan sebagai penerjemah bahasa komunikasi yang berbeda antara dua perangkat komputer, melakukan ekskripsi dari perangkat sumber kemudian mendeskripsikannya pada perangkat lain. Selanjutnya yaitu session layer. Durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi di suatu session atau sesi lapisan layer ini. Lapisan layer ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data dapat berjalan dengan baik. Session layer ini mengirim data melalui pos-pos, semisal ada 100 pos data yang dikirim. Session layer akan mengatur penempatannya setiap 10 pos. Dan apabila kita pengiriman jaringannya terputus, maka akan mengirim lagi. Yang keempat yaitu transportation layer. Transportation layer memiliki peran sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari layer sebelumnya dan meneruskan ke layer berikut, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Layer ini juga mengendalikan antara dua jaringan komputer yang memiliki tingkat kecepatan internet yang berbeda dan mengoptimalkan pengiriman data tersebut dan akan mengulangi pengiriman apabila gagal. Selanjutnya yaitu network layer. Network atau biasa disebut dengan jaringan. Dalam hal ini, network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan yang berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi jaringan yang sama. Network layer biasanya melakukan komunikasi antar jaringan dengan cara menyalurkan data dapat perangkat sumber dengan membagikan dalam paket kecil, lalu menyusunnya kembali ketika sampai pada perangkat penerima. Untuk network layer ini kita dapat mengumpamakan pada sebuah rel kereta ya. Jadi network ini umpamakan adalah relnya, kemudian datanya adalah keretanya. Untuk yang keenam, data link layer.
Jika network layer tadi bertugas menyalurkan informasi antar jaringan, maka data link merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya hampir sama dengan network layer dan transportation layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Dan yang terakhir yaitu physical layer, lapisan yang paling dasar ketujuh OSI layer, yaitu physical layer yang bertanggung jawab mentransmisikan data dalam pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukan, termasuk kabel dan tombol-tombol. Bitstream bisa dikatakan sebagai data digital, bentuknya tak kasawata dan berurutan melalui alur tertentu yang bisa ditransmisikan melalui media fisik. Contohnya yaitu tegangan listrik, frekuensi radio, frekuensi internet, dan cahaya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan tentang OSI layer. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.